gangguan hormonal. Terus pada wanita itu bisa 20% kekurangan masa kekurangan padatan tulang itu setelah 5-7 tahun per tahun. Jadi pada amenore, anoreksia, bulimia, atau pasien yang diet rendah kalsium, atau pasien yang minum obat-obatan tertentu, atau pada laki-laki yang testosteronnya rendah, itu meningkatkan terjadinya osteoporosis. Pada inactive lifestyle, jadi orang yang kurang gerak itu bisa meningkatkan resiko osteoporosis, atau minum alkohol. Terus ada pada wanita yang skoliosis, itu biasanya ada resiko osteoporosis. Nah, kalau di Amerika itu pada orang Hispanik itu mempunyai resiko yang tinggi untuk osteoporosis. Sekarang di Amerika itu sekitar 13-16% itu pasien dengan osteoporosis. 36-49% itu pada Afro-Amerika. Pada Meksiko, orang-orang Meksiko di Amerika itu di atas 50 tahun itu biasanya ada resiko osteoporosis. Di fotonya, jadi pada 10% pada Afro-Amerika itu mempunyai resiko osteoporosis, dan 30% dia mengalami kepadatan tulang yang cepat berkurang. Pada laki-laki bisa nggak? Bisa. Justru pada laki-laki itu sering terjadi underdiagnosis, jadi nggak terdiagnosis secara cepat, unrecognized, tidak diketahui, dan underreported, dan tidak pernah dilaporkan, jarang dilaporkan. Sehingga dan juga akhirnya penelitian juga semakin berkurang pada laki-laki hubungannya dengan osteoporosis. Kalau di Amerika itu ada sekitar 2 juta orang Amerika itu yang mengalami osteoporosis pada laki-laki. 3 juta mengalami resiko terjadinya osteoporosis, ketiga pada kasus yang laki-laki mengalami osteoporosis itu jadi patah tulang pada panggul. Sepertiganya dari kasus tersebut itu tidak bertahan, setelah 1 tahun dia bakal meninggal. Bagaimana diagnosa dari osteoporosis itu tergantung dari PMD-nya, tes seperti pakai bone mineral densitometry, pakai X-ray tadi. Jadi kapan orang yang kita cek BMD itu kalau dia ada kecenderungan ada fragility fracture, jadi ada risiko terjadi patah tulang pada tulang pergelangan, bahu. Jadi kapan retak, kapan patah itu sebaiknya kita cek BMD untuk mengetahui dia ada risiko osteoporosis apa enggak. Atau pada wanita di atas 65 tahun, biasanya kalau di Amerika itu wanita pada usia 65 tahun itu dia ada risiko osteoporosis, maka sebaiknya dicek BMD. Atau pada wanita yang postmenopause, atau pada laki-laki di atas 50 tahun itu dengan risk factor, sebaiknya dicek BMD. Bagaimana pengobatannya? Yang pertama itu mencegah terjadinya patah tulang, yang kedua mengobati osteoporosis, yang ketiga yaitu menurunkan risiko terjadinya kematian karena osteoporosis tadi. Yang pertama yaitu rajin minum kalsium. Kalsium suplemen itu biasanya normal pada serum kalsium itu 9,5-10. Biasanya didapatkan dari diet itu sekitar 600, sehingga perlu suplemen dari luar. Tapi juga menurunkan kalsium yang dimasukkan itu harus kalsium yang sitrat binoxalat untuk menurunkan risiko terjadinya batu ginjal. Dan harus terbagi dosisnya. Jadi kalau minum 1000 jangan 1000 langsung, jadi dibagi, pagi 500, sore 500 mg. Nah, yang kedua adalah vitamin D. Bersyukur kita di area tropis, mataharinya gampang, jadi kita berjemur. Nah, jam berapa sebaiknya sebelum jam 10 pagi ya berjemurnya. Atau yang kedua dari ikan salmon, tuna, sarden, atau pada sereal, pada milk, susu, atau orange juice, atau yogurt itu biasanya mendapatkan vitamin D yang cukup banyak. Atau kalau misalnya susah dengan matahari berjemur nggak mau, diet susah ya minum vitamin D suplemen. Ini seperti berjemur berapa lama, intinya nggak usah terlalu lama, sekitar 15 menit, yang penting continue. Biasanya pada tangan, pada bau, jadi nggak perlu telanjang ya, artinya tetap pakai baju, yang penting ada hubungan kulit dengan sinar matahari. Nah ini bagaimana, ada pertanyaan nih, dok, ini kebutuhan vitamin D berapa ini pada orang yang baru lahir sampai usia 50 itu 200.000. Jadi kalau vitamin itu kita minum, kita cuma butuh vitamin D itu 200. Kalau kita minum 1000 percuma, berarti kita kuat. Kecuali pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada patah tulang yang perlu vitamin D lebih tinggi dibanding biasanya.
Kalau pada lebih dari 70 tahun, lebih tinggi lagi vitamin D-nya yang diperlukan sekitar 600.000 internasional unit. Jadi hati-hati minum vitamin D terlalu tinggi pada dosis 10.000 internasional unit per hari, dia bisa menyebabkan malah toksik dan malah berbahaya. Jadi ada beberapa ahli yang percaya bahwa pada orang dewasa itu kebutuhan kalsium vitamin D itu dari 800 sampai 1000 internasional unit. Nah, terus yang kedua kita harus selain vitamin kalsium, vitamin D, kita juga berubah gaya hidup, kurangi rokok, alkohol, harus olahraga seperti itu. Terus harus orang tua itu harus menjaga balance. Jadi hati-hati kalau saya naik tangga harus pegang grip, ada pemegang tangganya itu fungsinya supaya tidak jatuh, supaya balance postur. Nah ini salah satu contoh, misalnya harus pakai pada orang tua itu kalau naik turun tangga harus pakai ini, terus pada harus pakai tangga itu ada hand drillnya, harus memegangnya. Kalau di kamar mandi itu nggak dibiasakan kering, nggak boleh terlalu basah gitu, harus ada kesetnya. Terus harus pakai sendal, tapi sendalnya itu gunakan lampu. Kalau di luar negeri itu ada orang-orang tua atau panti jompo itu penerangannya harus kuat, sekitar 100 watt. Nah yang kedua adalah osteoartritis. Osteoartritis ini adalah pengapuran. Biasanya penyebabnya adalah kelainan progresif pada sendi, yang dimana terjadi kerusakan dari articular cartilage-nya dan bisa menyebabkan perubahan dari tulang dan sinovial. Ini adalah osteoartritis, sudah ditemukan 150 juta tahun yang lalu. Ini biasanya osteoartritis itu kenapa ada 10% dari populasi di seluruh dunia. Biasanya sekitar separuhnya pasien datang mengeluh ke dokter dan diketahuinya sudah stadium lanjut, biasanya kaki sudah O atau bentuk X. Belum ada pengobatan yang pasti untuk menyembuhkan osteoartritis. Nah, osteoartritis itu bisa terjadi pada tulang belakang, pada panggul, pada tangan, pada telapak kaki, pada lutut, jadi pada sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Usia memegang peranan pada kerusakan yang terjadi pada osteoartritis itu. 7 faktor yang menyebabkan terjadinya osteoartritis terutama pada kaki itu biasanya karena faktor usia, terus adanya penyakit rheumatoid atau gout atau asam urat, atau berat badan yang BMI-nya, body mass index-nya lebih dari 23, jadi pada pasien yang overweight atau pasien yang pernah mengalami cedera pada lutut, dia maka ada risiko terjadi osteoartritis pada usia tua, atau ada kelainan genetik. Misalnya pada pasien yang kakinya X sejak lahir atau O sejak lahir, itu akan menyebabkan terjadinya osteoartritis pada masa tua. Nah, ada lagi yang ini duduk seperti kneeling atau W position pada anak kecil itu, kalau dia dipelihara terus sampai dia dewasa duduknya seperti itu, maka ada risiko terjadinya osteoartritis pada usia tua. Atau pada pasien yang high impact activity, misalnya hobi main basket, trampolin, atau olahraga yang lompat-lompat seperti aerobik yang high impact seperti itu, maka rentan terjadi osteoartritis di kemudian hari. Ini adalah salah satu contoh pada normal sendi, di mana ada cartilage, ada minyak oli sendi, ada kapsulnya. Nah, pada pasien osteoartritis itu terjadi perubahan degeneratif pada articular surface seperti pada gambar yang pertama, kecil-kecil. Terus semakin lama tulang rawannya semakin menipis, timbul tulang, tambah lama tambah habis, sinovium, karena tulang rawan itu fungsinya memproduksi cairan sendi, lama-lama cairan sendinya berkurang karena tulang rawannya juga berkurang, dan semakin habis maka timbul bunyi dan kesakitan pasiennya. Jadi perubahan prosesnya itu semakin lama semakin memberat kalau tidak ditreatment. Ini contoh gambar yang sebelah adalah normal, sendinya yang sebelah kiri adalah yang mengalami osteoartritis, dan gambar yang bawah adalah gambar yang mikroskopis. Ya. Nah, bagaimana manajemen atau pengobatan dari osteoartritis itu? Yaitu yang pertama berubah lifestyle. Sekali lagi pengobatan secara medis itu sekarang kita harus berubah lifestyle. Jadi bukan hanya kita mengobati tapi juga berubah lifestyle. Terus yang kedua kita beli obat-obatan anti nyeri yang paling ringan yaitu acetaminophen, paracetamol, prorenatan kalau diperlukan.
terus atau dikasih obat-obat anti nyeri yang agak lebih poten lagi yang SID atau golongan serepopsin, atau disuntik kalau sudah lebih parah disuntik opioid atau injeksi intraartikuler cairan sendi, dan kalau misalnya masih belum sembuh biasanya perlu tindakan surgery. Bagaimana lifestyle, yaitu jalan dibandingkan, jadi sering jalan naik turun tangga dibandingkan olahraga yang lari, atau juga exercise misalnya bersepeda, sepeda statis, itu bagus untuk mengurangi resiko terjadinya osteoartritis. Terus menjaga berat badan, atau melakukan olahraga yang aerobik tapi yang low impact sampai membakar. Terus pemakaian alas kaki, kurangi pemakaian alas kaki high heel, itu juga mengurangi resiko terjadinya osteoartritis. Jadi pakai yang sendalnya atau sepatunya yang matang. Exercise itu tidak akan merusak dari cairan dari jointnya tadi. Terus justru dengan exercise itu akan merangsang memberi nutrisi pada cartilage atau tulang rawan. Nah, bagaimana sih memulai exercise itu? Ada 4D. Do it, lakukan, dilakukan reguler, terus menerus, dan dengan benar, dan jangan sampai berhenti olahraga. Jadi kalau kita sudah melakukan olahraga atau exercise itu sebaiknya kita harus memegang 4D ini tadi, karena kalau kita nggak cuma wacana-wacana doang, maka dia nggak akan tersampaikan olahraga tersebut. Biasanya paling gampang sih kita bersepeda. Sepeda itu nggak perlu terlalu jauh, nggak perlu terlalu lama, 5-10 menit, yang penting kita rutin setiap hari seperti itu. Atau sepeda yang ini ya, free cycling, biasanya 5 km itu sudah cukup bagus untuk mencegah atau mengurangi osteoartritis. Tapi sepeda statis jauh lebih bagus ya. Treadmill juga cukup bagus, yang penting jangan lari terlalu membentang, jadi datar aja, itu cukup bagus. Tapi hati-hati pada coding yang jalan naik, itu bisa menyebabkan nyeri pada lutut anterior. Ini adalah patellofemoral pain-nya ini yang seperti ini. Biasanya hati-hati, dia bisa juga patellofemoral pain ini sama seperti osteoartritis mengakron, tapi kenanya di tempurungnya. Jadi ada terjadi gesekan pada tulang tempurung dengan tulang pahanya. Jadi olahraga yang low impact, misalnya berenang atau bersepeda, hindari olahraga yang menekan atau loading, PVT. Terus selain olahraga